di like 17.900. Gara-gara postingan ini, follower saya nambah 2.000. 88% orang ya itu nge-reach tanpa follow saya. Berarti benar-benar murni, kebanyakan dari explore. Anda bisa lihat tuh explore-nya 6.322. 632.000 ya. Explore dalam Instagram itu mirip kayak FYP di TikTok. Nanti saya akan jelaskan juga, ada flow-nya, nanti ada slide yang ngejelasin itu. Jadi kalau misalkan kita masuk explore, wah itu udah bonus banget buat traffic. Dapat naikin traffic, dapat naikin follower. Nah, ini adalah nomor 1. Nomor 2-nya mana? Nomor 2-nya ini. Oke, langsung aja kita kesimpulan ya. Bayangkan dari 9 konten, 1, 2, ya, 3, 4 adalah konten guest post, teman-teman. Gila, konten orang lain ya, nyelip di akun saya, itu langsung viral gitu. Ya. Nah, terus apa lagi? Nah, ini 2 konten doa. Doa nih 2 nih kan. Yang 3 nih, yang 3 tuh yang putih, itu konten storytelling. Masih dibuka juga lumayan. Ini tuh followernya gara-gara ini naik 77.700 gitu. Nah, ini adalah konten yang orang lain pengen, teman-teman. Maka saya simpulkan, yowes, berarti mulai sekarang bikin konten yang mirip-mirip kayak begini. Ya, kalau goalnya adalah reach. Kan kalau goalnya adalah follow, misalkan follower pengen banyak, cek juga. Kemungkinan besar gak akan jauh beda. Tuh, yang tadi-tadi lagi kan. Nah, hati-hati dengan yang goalnya cuma sekedar komen. Karena bisa jadi giveaway, konten giveaway Anda bakal naik. Ya karena Anda juga banyak pebisnis, saya lihat di sini. Nah, ini konten giveaway nih. Tuh. Yang komen berapa? 110.000. Ya. Dari sini pas dilihat, ya save-nya dikit, 400 doang. Ngapain gue nge-save konten kayak gini kan? Nggak ada value-nya itu. Tapi orang komen banyak. 110.000, yang like-nya 12.000 gitu loh. Kesimpulannya adalah, sekali lagi, Anda bikin konten yang memang benar-benar orang lain pengen. Tentu kita pun kudu jelas goalnya apa. Mau naikin komen, mau naikin follower, yang follow, atau ini nih yang menarik, website. Mana website? Website. Nah, ini dia. Website tab. Apa itu artinya? Kalau Anda jualan, goalnya jualan ya, masuk klik link gitu maksudnya ya. Perhatikan, ini teman-teman. Nah ini contoh lah, ya. Ini pada saat saya jualan produk sejoli gitu. Ini teman-teman, dari segi komen cuma 200. Jadi dibandingkan performa saya yang lain ya dikit gitu loh. Yang like cuma 4.900. Tapi yang ngeklik linknya ada 2.935. Kan ini goalnya. Termasuk nih yang belanja Bion itu, yang biru-biru semua nih. Ini komennya cuma dikit, cuma 94. Ini juga sama, cuma 135 gitu ya, dibandingkan dengan komen saya yang lain ya. Tapi ingat, goal saya pada saat bikin postingan ini adalah pengen naikin klik link di komen, klik link di bio. Insight-nya adalah bikin konten by target. Pada saat Anda mendelegasikan ke tim, goalnya apa nih? Gitu ya. Kalau Anda sebagai leader ya, goal kita teman-teman di konten ini kita pengen naikin komen. US berarti bikin berdasarkan yang ramai komennya. Kita pengen naikin yang namanya misalkan tadi website tab. Klik link, klik ke WA misalkan atau ke toko online. Berarti tiru di sini. Dan ingat jangan baper. Pada saat yang komen dikit misalkan. Nah ini. Yang komen cuman 85 misalkan. Kalau baperan kan hapus ini atau diarsipkan ya, ada tulisan arsip. Jangan gitu ya. Jadi poinnya adalah sekali lagi bikin konten by target. Tentu sekali lagi berdasarkan apa yang memang orang lain suka ya. Awal-awal berdasarkan mereka suka dulu gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konten yang berbobot. Saya balik ke slide. Oke, nah itu konten berbobot yang memang orang lain suka, yang kita bisa dan memang sesuai dengan target kita. Itu poinnya ya. Yang kedua adalah konten upload konsisten. Saran saya minimal sehari 1. Daripada Anda bikin sehari postingan 3, terus besoknya kosong, mending Anda bikin 1. Sekali lagi, konsistensi penting. Maka Anda perlu yang namanya planning. Nanti kita akan juga bicara tentang konten planning. Jadi kalau saya nih,
Biasanya konten itu H+1, H+2, H+3 tuh udah ada kontennya, desainnya. Untuk tulisannya bahkan untuk 1 minggu, bahkan 1 bulan. Itu diplankan. Itu yang kedua. Ketiga, engagementnya tinggi. Engagement tinggi dengan cara apa? Balesin komen, balesin DM. Ingat balesin DM, ningkatin view-nya supaya dikiri loh kalau lagi story. Ya. Terus juga pada saat bikin story, dibikin polling, bikin stiker dan segala macam. Itu yang saya lakukan pada saat saya naikin tadi ya, dari yang awalnya cuma 100 per hari, jadi 1000 per hari. Nah, ada yang menarik, ini yang mungkin tidak orang, saya juga jarang buka keluar, ya karena ini dapur ya, tabu banget ini ya. Oke, follower saya waktu itu 531.000. Ya, follower saya 531.000. Tapi pada saat dicek, most active view, ya most active times itu cuman 357. Oke, Kang dari mana tahu most active times ini? Silakan Anda buka handphone Anda, buka Instagramnya maksudnya, sambil praktek sambil lihat ya. Nah ini buka ininya nih, ntar saya coba bimbing juga. Buka Instagram, buka sini nih, ya. Masuk ke yang 3 paling atas tuh, yang garis tiga atas ya kanan, ya. Oke, nah terus masuk ke insight ya, insight. Udah masuk ke insight. Nah di sana ada tulisan overview. Nah ini tampilan yang terbaru, ini modul saya pada saat beres tuh ini baru keluarin yang baru ya, baru bisa merubah. Jadi nanti ada beberapa istilah yang akan berbeda dibandingkan yang di modul. Oke, total follower diklik ya. Nah total follower itu audience ya. Nah ini tampilannya kurang lebih kayak begini. Kalau Anda pakai akun personal itu kemungkinan besar ini nggak ada, kemungkinan besar ya. Saya belum cek sih, hampir semua akun saya itu rata-rata bisnis sama kreator. Nah klik yang most active times ya, yang di bagian day. Ini kan hours ya. Ini jam aktifnya. Day-nya, klik day. Kanan, tek. Nah, tuh. Terus diklik batang-batangnya diklik. Batang-batangnya diklik. Ya, tuh. Berarti dari total 500 sekian ribu follower saya, yang aktif itu cuma 359 ribuan. Anda mungkin curiga di sini nanya gitu. Loh, itu followernya katanya 500 ribu. Nah ini nih, followernya baik lagi ya. 536 ribu. Sisanya kemana? Itu pertanyaannya. Ya, saya ulangi ya, ini saya masuk ke slide lagi. Tadi ya kalau tadi nyarinya di situ ya. Nah, follower 500 ribu nih. 531. Kok yang aktif cuma segitu? Sisanya ini goib kan? Berarti kan. Nah, saya nggak tahu kalau Anda ya. Biasanya semakin akunnya followernya dikit, itu semakin aktifnya semakin hampir mirip. Tapi algoritma Instagram, follower naik, maka dia algoritmanya akan bekerja, akan menurunkan presentasi engagement rate dan juga view. Ya, tidak terjamah semua sama si mesin gitu kan. Hingga pada akhirnya apa? Gak semua akan aktif. Pertanyaannya adalah, itu kalau akun saya, itu di mana tuh sisanya? Nah, ini yang disebut dengan kehilangan follower ya. Kayak seakan-akan bahwa gila orang lain dapetin 170 ribu follower aja empot-empotan gitu loh. Lah saya goib ini cuma numpang angka doang, tapi orangnya pada goib, pada hilang. Kemanakah ini? Nah, ini yang disebut dengan namanya ghost follower. Follower hantu yang tak tersentuh. Kenapa terjadi begitu? Kemungkinan besar. Pertama, terjadi karena orang tersebut udah nge-follow lama banget, tapi gak pernah engage sama Anda lama banget. Itu kemungkinan yang pertama. Sekali lagi ya, dia pernah nge-follow Anda, udah lama banget, semenjak nge-follow Anda, gak pernah engage sama Anda. Yang pertama. Kedua, bisa jadi awal pada saat Anda bikin akun, pada saat Anda men-take over akun gitu ya, Anda tuh beli akun dari orang lain. Sehingga tiba-tiba jenisnya berubah, katakanlah, dan orang merasa ini gak follow, akhirnya gak akan kena reach, gitu kan? Yang kedua, maka dari kata-kata ini aja Anda bakal dapat kesimpulan, Kang kalau beli akun recommended enggak jawabannya. Ya, karena effort untuk naikin lagi itu lebih berat daripada bangun dari nol. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan karena beli akun, tapi karena naikin followers dengan cara yang super cepat. Contohnya adalah ketika teman-teman ikutan namanya giveaway artis misalkan, giveaway orang lain. Beda ketika Anda melakukan giveaway sendiri. Misal, nih saya pagi ini barusan banget ya, saya lagi coba
bagi-bagi rezeki ini di bulan Oktober saya bilang. Nah ini saya akan tunjukkan. Nah ini ya, saya pagi barusan ini baru banget sebelum saya workshop barusan ya. Bagi-bagi rezeki saat resesi. Nah ini ya. Nah ini saya bikin postingan ini. Ini kan giveaway sebenarnya kan, bagi duit 5 juta untuk 5 orang. Ya, jadi sejuta masing-masing. Nah ini dalam waktu 3 jam udah 8.900 komen. Ya. Nah ini kan giveaway, tapi giveaway ini dilakukan di akun saya sendiri. Tanpa ada, kan biasa kalau giveaway follow akun ini ya, akun tim saya gitu ya. Saya nggak ada. Kok kan kenapa nggak ada, sayang-sayang gitu kan. Karena goal saya bukan naikin follower akun sebelah, akun tim saya misalkan. Tapi untuk mengaktifasi, sekali lagi ya, ada untuk mengaktifasi follower saya. Jadi kalau dalam dunia bisnis, dalam dunia startup gitu ya, ada yang namanya traction namanya itu. Traction itu adalah mengukur funnel. Apa yang diukur? Pertama adalah dari gimana cara kita mengakuisisi seseorang. Itu kalau dalam dunia startup ya. Oke, gimana caranya kalau contoh studi kasus di dalam KBM Apps yang saya bangun. Sekarang udah download udah lebih dari 150.000 kayaknya ya. Dengan luar biasa banget dalam 3 bulan tanpa iklan. Nah, gimana cara saya mengakuisisi orang lain mau download? Yang pertama, akuisisi. Kedua adalah mengaktifasi. Gimana caranya orang lain yang udah download bisa aktif? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah retention. Gimana caranya orang yang aktif terus aktif? 3, retensi. Baru yang terakhir 4, revenue. Gimana orang yang awalnya tuh dia aktif di dalam, mau ngeluarin duit, belanja di dalam. Nah di Instagram itu gak akan juga dari situ juga. Ya tractionnya tuh. Bedanya apa? Gimana caranya orang yang udah follow gitu ya, kalau kita yang aktivasi ya, jadi aktif, engage. Nah maka salah satunya dengan cara ngadain giveaway mandiri yang Anda lakukan secara sendirian. Ya tanpa Anda harus melibatkan orang lain, atau misalkan Anda bayar orang, misalkan bayar ikutan gitu kan, orang akun Anda dipromos sama akun orang lain. Nah itu beda goal. Goalnya adalah itu naikin follower. Nah kalau ini naikin engagement, ya. Maka dalam waktu berapa lihat followernya dikit, follower naik itu dikit 26, ya. Tapi ini yang naik nih, engagement yang naik, ya 9.000 komen, 3.000 like. Nah yang saya tidak rekomendasikan, yang saya maksud tadi dengan giveaway adalah giveaway yang ini, giveaway yang orang lain. Nah ini yang terjadi tuh, Nun. Nah ini dapur sekali lagi. Perhatikan, wah amazing nggak kira-kira? Itu dari tanggal 13 Maret sampai 17 Maret. Itu yang kenaikan per harinya itu bisa nyampe 7.000, 5.000, 2.000, 2.000. Anda juga pengen kayak gini kan? Sekali lagi, kalau naikin follower cepat gampang. Ya. Pertanyaannya adalah followernya tertarget enggak gitu kan? Itu pertanyaannya kan? Oke, itu tanggal 13 sampai 17 Maret. Naiknya dari awalnya 200 jadi 7.000, 5.000, 2.000, 2.000. Next kita lihat. Jeng-jeng di hari berikutnya. 18, 19 sampai 29 Maret. Minus merah semua. Apa itu artinya? Kok wadidaw gitu? Kok wow gitu. Minus kurang, berarti kan minus itu berarti unfollow ya. Unfollow gitu kan. Kenapa begitu? Kenapa kok unfollow-nya banyak gitu kan, ngenes banget ngeliat data gitu kan. Karena teman-teman, nah ini, karena nih ya, waktu itu waktu bulan Maret itu saya ikutan giveaway artis. Lagi rame-ramenya kan bikin bagi-bagi iPhone segala macam gitu. Saya ikutan nitip link gitu kan, bayar sekian. Oh bener naik gitu kan. Tapi besoknya turun. Kenapa orang turun? Kenapa turun gitu kan? Karena sekali lagi triggernya itu bukan karena konten kita disukain, tapi karena ada hadiah. Ini yang bahaya. Nah ini yang menyebabkan tidak tertarget. Maka sampai sekarang ada yang namanya giveaway hunter kan, orang-orang yang nge-follow ataupun follow-follow tertentu karena untuk ngejar hadiahnya kan. Ini enggak saya rekomendasikan. Nah maka kesimpulannya, jangan pernah beli akun. Kecuali misalkan Anda cuman sekedar pengen keren aja, karena kan ada orang-orang tuh, saya juga beberapa ketemu artis gitu ya. Lu follower banyak ya 2 juta, gue beli bro katanya, asem lu gue bilang. Ternyata mereka pun ada yang beli follower, ada yang beli akun gitu kan. Ada yang sekarang followernya 2 juta, dulunya beli akun 1 juta, yang udah 1 juta. Saya bahkan 2 bulan yang lalu kalau salah saya ditawarin sama seorang bahwa Mas ada mau beli akun enggak katanya. Apaan? Akun apa? Ini dikasih lihat tuh sama saya. Oh, oke. Followernya 1 juta lebih, 1,1 juta, 1,1 M, berarti 1,1 juta ya. Berapa harganya? 80 juta Mas katanya. Enggak, gue bilang, gue tawar 30 kalau mau. Oh Mas 30 mau gue nyampe atau gak dapat. Karena saya tahu emang segitu harganya, kalau segitu mah gitu kan.
Akhirnya saya nggak mau, malas. Ya cek tuh engagementnya, cek juga kualitas engagementnya kecil, jelek. Nggak mau, akhirnya nggak jadi gitu. Nah, tapi ada orang-orang, sekali lagi ada orang-orang yang gue mah gak penting engagement, gue mah gak penting kualitas engagement, konten komennya itu gak penting. Yang penting gue keren, gue followernya gue 1 juta gitu kan. Ya monggo, silakan. Karena ada orang yang kayak gitu, sekali lagi ada orang yang kayak gitu. Kalau untuk kepentingan bisnis online yang goalnya adalah jualan, goalnya adalah selling ataupun sales gitu kan, maka saya not recommended banget. Kalau goalnya cuma sekedar keren, monggo sakarepmu. Yang pertama, simpelnya jangan beli akun. 2, jangan nambah followers, nama suntik-suntik pakai bot dan segala macam, jangan kayak begitu. Yang ketiga adalah jangan ikutan giveaway orang lain. Ya, kecuali misalkan Anda bikin giveaway sendiri, itu yang pertama. Kecuali Anda berpartner dengan sekelompok orang, misalkan ada pengusaha hijab gitu ya, pengusaha dunia buku atau dunia pemakanan misalkan, berkolaborasi ekstrim untuk bikin naikin promote, saling promote. Yang dimana niche-nya sejenis. Jadi kunci pada saat Anda pengen kolaborasi adalah pertama, cari yang niche-nya sejenis. Kedua, cari engagement-nya tinggi. Ketiga, cari yang followernya banyak. Jangan sampai kebalik. Ya, followernya banyak, engagement-nya dibikin rendah, ataupun katakanlah nyari yang rendah, niche-nya nggak pernah dicek. Ini yang sangat bahaya. Ini poinnya, gimana cara naikin followers tinggi tertarget dengan konten yang berbobot, sekali lagi engagement dan juga tadi ya secara konsistensi, dan hindari yang sifatnya tuh beli akun, nambahin suntik akun dan segala macam. Nah, ada yang menarik nih. Ada faktor yang apa ya? Ini ya, yang itu ketika itu teman-teman membuat kenaikan followers itu sehari naik jadi 5.000. Dan ini bukan beli, ini baru-baru banget 29 Mei ya. Jadi dari awalnya 600, 1000, 1000, 1000, tiba-tiba 5.700. Apa yang menyebabkan 5.700 dalam sehari? Nah, ini saya kasih bocoran ke Anda nih. Anda bisa lakukan juga trik-trik ini ya. Yang saya lakukan ketika itu teman-teman. Nah, ini. Yang saya lakukan itu adalah akses di sosmed sejenis. Ya. Komen yang berbobot di akun tersebut sering muncul di live orang lain. Itu silakan SOP-kan ke tim Anda kalau pemain Instagram. Kalau memang dia megang Instagram, ya. Tentu kuncinya hilangin ego. Dalam artian, gila akun ini komen, gak apa. Justru pas diklik, pas akunnya misalkan apalagi centang biru gitu kan, apalagi banyak, itu bakal social proof, di follow. Ini rutinitas gila saya kalau kata tim saya tuh gila Kang Dewa gitu kan. Gua pada saat ini contoh misalkan yang kedua tuh misalkan yang ketiga deh, sering muncul orang lain live nih, live gitu kan. Kan. Saya muncul nih misalkan. Terus saya komen, "Wah, Masya Allah," gitu kan. Kecenderungannya kalau dia tuh melihat seseorang yang dia kenal, apalagi dia mungkin katakanlah punya authority, punya personal power dan punya nama gitu kan. Dia bakal cenderung menyebut namanya. "Oh ya, ada Kang Dewa nih sekarang." Kan. Kita ngisi di live dia kan. Nah, orang pada nanya, orang pada kepo, nyebut nama yang baru siapa, di-follow. Itu kecenderungannya. Kang, saya mah kan belum terkenal, misalkan gitu kan. Kan saya belum dikenal. Makanya sebelumnya itu bangun engagement dulu sama yang punya akun yang silapnya ini. Ini trik-trik sederhana tapi powerful. Yang kedua contoh, komen berbobot di akun besar. Ya, Anda bisa cek beberapa akun saya, karena akun saya bisnis gitu kan. Saya tuh sering follow, salah satu yang saya sering follow adalah ke komentarnya, ke akunnya Pak Budi Isman misalkan. Ya, nah di situ saya posting tuh. Ini juga dapur banget, ini rahasia-rahasia kayak gini ya. Saya akan cek mungkin, akan saya masuk dulu deh ke akun beliau. Sehingga gara-gara orang lain baca komentar saya, apalagi sekarang teman-teman, kabar baik adalah bahwa sekarang itu Instagram ada yang namanya pin komen. Pin komen ya, pin komen itu ya tadi orang lain komen bisa dipin gitu. Bentar ya. Nah, ini nih. Nah. Oke, saya tunjukkan. Jadi saya punya beberapa nama. Salah satu nama adalah guru kita ini, Pak Budi Isman ya. Nah, beliau komen nih komen tentang bikin status tentang Coca-Cola, Aqua, SGM segala macam kan. Mereka fokus pada bus inti gitu kan. Nah, saya komen tuh. Tuh, setuju Pak, sejauh ini saya pahami tuh. Yang like 59. Yang komen di bawah postingan saya 10 komen dan komen saya dijadiin pin komen. Clear ya? Jadi komennya nggak cuma sekedar setuju gitu, nggak gitu doang ya. Gue ada nilainya di dalam. Oh, ya. Ada lagi yang ini nih, sama. Kalau nggak salah ini juga dijadiin pin komen.
Tuh, clear ya. Jadi intinya adalah Anda sering komen berbobot di postingan yang sejenis di orang lain. Nah, apa yang saya lakukan ketika itu pada saat saya naik 5.700 teman-teman. Sekali lagi ya, karena konten saya ini niche-nya adalah bisnis. Ketika itu saya komen di akunnya Pak Mardigu. Ya Pak Mardigu ya Bosman ya, Bosman Mardigu ini guru kita juga gitu kan, kawan kita juga. Saya dan Pak Mardigu kan memang udah deket lah gitu kan, sering apa hahihi juga di chat juga sering chat-chatan gitu. Itu komen waktu itu komen apa gitu. Oh iya nih, wah ada aja. Dia kan sering bikin selingan-selingan kayak gitu kan. Nah, terus dia balas. Nah, ini buat teman-teman yang pengen belajar bisnis, silakan nih follow katanya. Itu gara-gara saya komen hahi doang gitu kan. Tapi ingat ya ada relationship di situ sebelumnya, direkomendasikan, jeder, naik tuh 5.700. Ya. Pertumbuhan yang tadi. Nah, ini. Sorry. Nah, ini 5.700 dalam sehari. Waktu itu saya gak nyadar, ini 5.700 apa ya? Gitu. Pas saya cek, oh ternyata benar dari situ. Pas di tanggal 29 Mei itu ada momen di mana ya saya komen di situ dan Pak Mardigu tuh nge-promote saya di komentarnya itu loh. Sehingga orang lain pada nge-follow saya gara-gara rekomendasi dari situ. Insight-nya buat Anda apa sekali lagi? Ini insight-nya. Ya. Maka PR-nya adalah di akun Anda yang sini siapa lagi, siapa aja. Itu mangga tuh jadiin PR tuh, catat yang niche-nya apa yang sejenis ya gitu kan, akun hijab apa yang bisa cocok nih, yang sama-sama bisa temenan lah, kata offline-nya temenan walaupun kita kompetitor tapi temen gitu kan. Terus misalkan kalau di akun apa yang di live, siapa yang sering live nih, toko-toko kita sering nyari muka di mereka gitu kan, komennya nanti komen apa gitu. Nah, mulai tuh direncanain, dijadikan itu sebagai SOP juga buat tim. Nah, itu adalah cara saya, sekali lagi ya, cara saya naikin followers nyampe ke banyak dan tertarget. Jadi baik lagi, kuncinya ada di slide nomor tadi yang bicara masalah tentang yang namanya konten. Bangun audience dengan konten. Jadi Kang ada gak trik misalkan naikin follower? Orang-orang nyubir rata-ratanya gitu ya. Ya banyak kalau trik mah gitu kan. Cuman masalahnya adalah tertarget enggak gitu loh. Kang follow unfollow efektif enggak? Efektif, cuman enggak terlalu efektif menurut saya sih. Capek aja follow unfollow gitu kan. Jadi kuncinya adalah bikin konten segila mungkin ya, sekonsisten mungkin sehingga menjangkau audiens orang-orang yang memang tertarik dengan konten tersebut, akhirnya follower naik dengan sendirinya. Itu untuk poin yang namanya followers ya. Oke, sejauh ini untuk poin nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita balikin dulu ke MC gitu ya, atau gimana nih? Teknisnya Kang Fahmi? Sebelum lanjut, ada yang mau tanya dulu atau gimana? Oke, atau nanti setelah ini deh ya, kita bahas tentang metrik dulu. Nanti udah metrik kita coba break, baru kita tanya jawab ya. Kalau ada yang di antara teman-teman semua yang mau nanya, dan memang pertanyaan mungkin tadi pas saya ngejelasin Anda kurang paham atau mungkin terlalu kecepatan atau misalkan pengen didalamin lagi, komentar di chat. Nanti supaya pada saat sesi tanya jawab, saya nggak usah nunggu lama lagi. Kalau misalkan nunggu teman-teman yang raise hand, yang langsung ngobrol gitu ya. Oke, saya akan masuk ke poin nomor 2. Jadi poin nomor 1 teman-teman tadi udah dapat insight. Moga Anda SOP-kan, bikin konten semenarik mungkin. Dan ingat ya, konten ini dibikin benar by data insight Anda, itu butuh konsistensi tingkat tinggi dan segala macam. Idenya dari mana nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke, nomor 2 tentang bicara metrik. Ini penting saya sampaikan, karena banyak orang ya, apalagi owner nih ya, cuma nyuruh bahwa bikin konten katanya. Kontennya apa gitu kan, metriknya apa, bagusnya gitu. Ini gak jelas. Nah, di poin ini teman-teman, Anda sebagai business owner, sebagai business leader, sebagai seorang pengusaha dan berbisnis online, kudu paham metrik di Instagram itu yang diukur apa aja. Ya, sekali lagi ya. Karena kalau nggak paham ini, ya jadi percuma gitu ya. Anda bikin konten cuma sekedar nyuruh orang doang, nyuruh tim. Kalau Anda punya tim, kalau Anda nggak punya tim ya ngepost tanpa tujuan dan arah gitu kan, ya gak jelas juga ya. Nah, ini adalah postingannya saya pernah post, walaupun sekarang sudah saya arsipkan ya, beberapa bulan lalu ya. Nah ini, Anda sering baca di ini nggak? Sering lihat data ini nggak di apa namanya di kolom insight-nya. Coba ngacung siapa di antara Anda yang sering hampir selalu setiap hari baca insight, angkat tangan, ngacung, ayo. Ada kolom ngacung kan kalau saya lihat itu yes gitu kan. Ada resen, ada ngacung yes ya. Yang melakukan yes, bilang yes. Yang enggak bilang no ya. Nah, karena apa? Banyak di antara kita tuh enggak buka data. Ingat insight Instagram itu datanya powerful. Jadi gak ada istilahnya rumus ataupun pola ataupun cara yang itu saklek satu untuk semua, untuk selamanya gitu loh. Setiap bulan bisa jadi berubah. Kayak sekarang nih orang-orang apa namanya kemarin ya, bukan sekarang, kemarin karosel semua rame kan. Sekarang buat karosel semua. Ketika semua jadi karosel jadi boring, Pak gitu. Maka terkadang sesekali kita perlu yang namanya single post
video post, ya, IGTV dan segala macam. Nah, data ini penting teman-teman. Nah ini saya lihat ya, wah yes mantap. Ini ada yang no kan? Ayo Kang Siti, cek atau insight. Nah ya, Mas Andre juga ini no. Mulai sekarang buka insight ya. Nah ini caranya gimana? Buka di view insight yang tadi seperti yang saya demokan di HP ya. Anda buka ke insight-nya. Kalau tiap postingan, ya dia postingan saya demokan mungkin di sini. Oke. Nah jadi ada 2 insight. Nah ini ya. Anda bisa buka insight secara keseluruhan, insight akun. Di sini insight akun itu berarti masuk ke bagian kanan ya ini ya. Insight-nya diklik. Kalau nggak ada insight di sini, berarti di bagian kanan. Bagian kanan sini. Kanan apa? Kanan atas ya. Klik insight tuh. Nah ya. Ini insight nih. Kalau misalkan pengen ngelihat insight per konten atau per postingan, misalkan konten ini nih, ya, maka diklik tuh view insight. Keluar tuh. Sekali lagi, ini akan muncul ketika akun Anda itu akun bisnis dan atau kreator kalau salah, ya. Cara taunya di mana? Di sini. Ini kalau misalkan kecepatan ya, nanti kalau saya ngejar ini kan tutorial banget ya. Nanti Anda bisa tonton ulang, ya. Oke, nah di bagian setting tuh ada akun tuh kan. Nah, about your akun. Nah, kalau saya udah jelas ya, Anda pengen ngelihat kapan saya aktif tuh, saya mau bikin akun 1 Januari 2014. Former user saya sampai sekarang belum saya ubah. Artinya saya gak beli akun. Ya ada lah beberapa toko yang gak usah saya tunjukin ya. Itu di sininya tuh beli akun. Usernya bukan ini. Followersnya 0. Oh, sorry, sebaran saya dari akun mana 0. Berarti saya murni dari akun saya sendiri. Ada beberapa akun public figure, akun bisnis yang dia tuh di sininya ya sebar-sebaran, saling-saling promote gitu. Ya. Nah, dari mana yang akun tadi nih? Di bawah tuh. Di akun ada personal switch to personal akun ya. Ada switch to kreator akun. Nah, Anda geser ke bisnis. Ini yang saya bisnis nih. Makanya ada tulisan personal sama kreator. Kalau ada pakainya personal berarti ada tulisan bisnis sama kreator. Itu teknisnya nanti kalau ada masalah teknis di grup kita ngobrol ya. Untuk teknis nanti dibimbing sama fasilitator dari BC. Nah, ini dibuka nih tiap hari itu dibuka udah ngepost nih gue ini misalkan kayak kemarin buka view insight. Oke, follower cuma nambah 2 gitu kan. Oke, home-nya lumayan 55.000. Oh, save-nya banyak. Oke. Apalagi misalkan yang mana lagi ya, saya cek lagi deh tiap hari, misalkan ini. Ini ya. Oh, ini segini. Nah, paling gampang kalau pengen nyari kesimpulan adalah ceknya di insight umum, insight akun. Insight ini. Oke, cek di sini. Yang postingan ya. Ya udah. Cari di sini udah. Anda pengen nyari insight yang paling bagus minggu ini misalnya. Minggu ini last 7 day ya. Cari yang reach paling banyak tuh. Ternyata wah kan dari sini saya bisa nyimpulin. Wow. Ternyata saya tuh gak harus bikin carousel melulu nih. Karena 6 postingan teratas saya aja itu ya ini nih. Baik dikit dimanfaatin, jelek dikit diomongin gitu kan. Tuh. Ya. Banyak nih lumayan nih reach-nya gitu kan. Terus juga yang sampingnya lagi tadi, nah jarang chat sekalinya ngechat pinjam duit gitu kan. Nusuk-nusuk gini gede gitu kan. Ya wes kalau nanti ke depannya supaya reach-nya gede saya gak usah nungguin carousel bikin kayak beginian berarti gitu loh. Nah ini jadi insight-insight yang sangat berharga gitu loh. Nah Anda perlu ngecek insight itu tiap hari bahkan ya supaya dapat apa ya data dan memaknai data itu benar-benar dimaknai dari setiap harinya itu ya. Oke lanjut. Nah ini data-data yang perlu teman-teman pahami ya. Di sana ada data-data profil visit, reply dan segala macam. Walaupun yang sekarang berubah, ya nanti coba akan kita tunjukkan yang versi terbaru. Nah ini data-data yang lama. Yang sekarang sama Instagram diakumulasikan ya. Ada like, komen, tuh nomor-nomornya bisa disesuaikan ya. Nanti ini ada dalam mode sih, Anda gak usah screenshot juga. Boleh kalau memang gak mau nunggu ya, screenshot gitu. Kalau misalkan mau nunggu modenya silakan nanti ya ada di sini like nomor 1, 2 komen, 3 repost, reshare ya. 4 save, 5 profil visit, berapa banyak yang visit, reply, terus 7 website klik ya. Email, follow, impresi. Nah, kamu istilah nih. Banyak di antara teman-teman yang nggak paham nih, apalagi yang emak-emak biasanya yang ini bedanya apa gitu. Nah, like seberapa banyak orang yang ke-like, nge-like, ngelope ya, tulisnya kan sebenarnya love di sini bukan like ya, love. Nah, itu yang like orang, yang like kita ya. Komen yang komen, oh jelas gampang lah itu ya. Repost adalah yang repost atau di-share. Ya.
4 save, yang nge-save itu di bagian kanan Instagram, itu ada save tuh. Ya, nge-save. Itu di-save tuh. Jadi engagement Instagram itu justru like, comment, and save. Bukan share tuh nggak dianggap engagement. Walaupun untuk update terbaru ini saya belum cek yang terbaru ya, data terbaru apakah plus share atau tidak ya. Tapi sebelumnya untuk perhitungan engagement itu like, comment, and save, bukan like, comment, share. Beda dengan Facebook. Ya, profil visit, mengunjungi profil, reach, jangkau orang, ngejangkaunya ya. Email yang ngeklik email, makanya saya tuh biasanya nanya orang, banyak yang nanya red endorse dan segala macam di email tuh, banyak yang ngeklik email gitu ya. Follow yang nge-follow, impresi, total jumlah postingan dilihat. Bedanya impresi sama reach apa? Nanti kita jelasin. Nah, catatan penting dari saya buat teman-teman semua di sini adalah bahwa dari data penting tersebut, Anda tinggal fokus pilih mana yang ingin ditingkatkan. Ya, setiap metrik punya trigger khusus. Jadi jangan pada saat main Instagram itu, gue pengen semuanya naik misalkan. Ya bisa, cuman ya nggak bisa semuanya gitu loh. Ketika konsekuensinya website kliknya gede, ya maka reach-nya mungkin kecil. Karena kan Anda jualan. Benar nggak? Kalau misalkan Anda cuma nge-share doang, nggak jualan, ya reach-nya banyak, cuman kliknya sedikit. Nah ini namanya trigger. Ya, kalau Anda ingin fokus naikin like, ya jangan ngarep orang komen. Kalau orang lain komen, jangan orang repost. Jangan, kalau misalkan orang yang pengen repost, jangan ngarep orang lain share. Kecuali Anda wajibkan kayak bikin giveaway gitu ya, kalau like, comment, share gitu. Walaupun kemungkinan besar mereka akan cuma fokus ke salah satu trigger. Biasanya begitu, ya. Nah, contohnya ini adalah postingan saya waktu tahun lalu kalau salah, atau awal tahun atau tahun lalu ya. Yang saat saya bikin, fokus saya adalah naikin website klik. Website klik tuh kalau sekarang istilahnya itu adalah, ntar saya buka dulu. Istilahnya sekarang website klik itu adalah tadi ya, interaksi nih. Website klik tuh klik link apa gitu tadi kan? Kalau Anda lihat ya di sekilas. Bukan, istilahnya udah beda gitu. Nah, website tabs sekarang bukan klik, tabs namanya, ya. Fokus saya adalah naikin itu karena saya lagi jualan. Sehingga pada saat saya ngepost ini, like, comment, and share-nya tidak segede biasanya. Ini lumayan gede ya bagi akun tertentu, mungkin itu udah gede Kang. Iya, tapi akun saya, postingan komen saya yang lain misalnya lebih gede dari ini. Ya. Bukan naikin yang itu tuh, bukan naikin yang bawah ya. Yang bawah itu kan yang komen, share, dan save gitu kan. Tapi naikinnya website klik. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah naik interaksi website kliknya tinggi. Ya. Sekali lagi, ingat baik-baik kalau Anda ingin meningkatkan profil visit, website klik, dan follow, maka jangan ngarap mereka like, comment, save. Bisa kita validasi dari data yang ada di data saya ini. Bentar, saya akan tunjukkan. Nah, kita lihat ya. Website tabs. Dari website tabs ya. Nah ini teman-teman, postingan saya yang bersifat jualan, ini udah jelas ya, ada brand identity-nya, belanja bio. Ya. Ini dikit komennya. Tuh, like, komen 83, like-nya cuma 2.400. Tapi lumayan dari segi yang namanya website klik, tuh 428. Ya. Kalau 10% aja misalkan dia tuh tertarik, beli gitu kan, bayar gitu, lumayan kan 40 orang gitu. Kalau misalkan 3% aja lumayan juga gitu loh. Apa intinya sekali lagi, postingan yang di sini nih, ya, last year website types ya, kemungkinan besar pada saat saya ganti ke reach, itu pasti gak ada postingannya. Jauh kan, gak ada, hilang semua kan? Karena beda trigger. Jadi please Anda goalnya apa dulu nih pada saat bikin postingan. Anda bilang ke tim misalkan, oke, kita sekarang lagi launching ini. Nanti setelah sharing kamu jualan ya. Itu kalau ujungnya ada jualannya pasti nanti secara shareable-nya, save-able-nya itu pasti kecil. Tapi kemungkinan besar link kliknya bakal besar, atau profil page-nya lebih besar. Nah ini sekali lagi, data ini menjadi sangat penting teman-teman pahami. Jadi nggak mentang-mentang oke semuanya harus naik gitu, nggak bisa. Tergantung goalnya, triggernya mana nih. Nanti kalau Anda udah pecah, udah scale up ya, ada 2 tim, ada content writer, ada copywriter. Kalau content writer goalnya adalah engagement. Kalau copywriter goalnya adalah closingan, jualan. Nah, Anda enak nih nyalahinnya ke siapa gitu kalau bahasanya itu ya. Nah, karena berdasarkan indikator yang sudah kita tetapkan dari awal. Hikmahnya apa? Goalnya fokus pada goal, jangan kemaruk. Ya, goalnya satu aja apa misalkan. Jadi dalam bikin konten tuh kayak begitu, nggak semuanya Anda bikin bahwa